Ketika ia menggeser tikar, ia terkejut menemukan sebuah lorong yang menuju ke kamar Nabi Muhammad yang mulia. Ia pun menginterogasi kedua orang itu, sampai mereka mengakui bahwa mereka adalah penggali kubur yang dikirim oleh Raja-Raja Nasrani, dan bahwa mereka tidak dapat mencapai kuburan karena ada gempa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan 5 usaha pencurian jenazah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul yang paling akhir, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di kota Madinah, pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Beliau mengalami sakit demam tinggi, yang menyebabkan wafatnya di usia yang ke-63 tahun. Sakit itu dideritanya sejak beberapa bulan sebelumnya, setelah beliau kembali dari kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama, dan sekaligus yang terakhir dalam hidupnya. Di dalam Masjid Nabawi, terdapat jenazah seorang manusia yang sangat disayangi oleh umat muslim di seluruh dunia. Beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam Nabi sangat dijaga dan diawasi oleh pihak keamanan Arab Saudi. Hal ini sangat wajar, karena pasti banyak umat yang ingin mendekat dan berziarah jika makam ini tidak ditutup. Selain itu, hal ini juga untuk mencegah tindakan keji dari orang-orang yang berniat untuk merusak atau mencuri jenazah Rasulullah. Sejarah mencatat bahwa sudah ada 5 upaya pencurian jenazah Rasulullah yang gagal. Ada banyak upaya dari berbagai negara, mulai dari Mesir sampai Eropa, untuk mencoba mencuri jenazah Nabi Muhammad. Namun, Allah selalu melindungi jasad beliau dari kejahatan mereka. Bagaimana sejarah percobaan pencurian jenazah Rasulullah ini? Sahabat kalbu yang beriman, kita masuk ke usaha pencurian pertama. Pencurian yang dilakukan Raja dari Daulah Fatimiyah. Al-Hakim bi Amrillah, Raja Daulah Fatimiyah yang menyimpang dari Islam, mengutus sekelompok penjahat untuk mencoba mengambil jenazah Nabi Muhammad. Raja yang tidak taat kepada Allah ini, mendapat ide jahat tersebut dari seorang zindik, yaitu orang yang menyembunyikan kekafiran di balik kedok Islam. Dalam buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif, karya Muhammad Ilyas Abdul Ghani, disebutkan bahwa tujuan pencurian jenazah Nabi Muhammad adalah untuk menghebohkan masyarakat dan dunia. Namun Allah melindungi jasad beliau dengan mengirimkan angin kencang yang mengguncang bumi di Madinah pada malam hari saat rencana jahat itu hendak dilaksanakan. Usaha pencurian kedua. Masa Al-Hakim bi Amrillah Al-Ubaidi bagian 2. Walaupun Al-Hakim mengalami kegagalan dalam usahanya mencuri jenazah Nabi Muhammad, ia tidak merasa takut atau menyesal, melainkan berusaha untuk mengulanginya lagi. Ia mengirimkan pasukannya untuk menyusup ke Madinah. Rencana jahat itu tampaknya lancar, karena pasukan Al-Hakim dapat masuk ke Madinah, dan mulai mengorek tanah di arah makam Rasulullah. Namun, Allah kembali menggagalkan rencana jahat itu. Saat pasukan Al-Hakim sedang mengorek tanah, teriakan dari masyarakat Madinah terdengar, "Nabi kalian akan digali kuburannya." Masyarakat Madinah segera bergerak menghadapi teriakan itu. Mereka berhasil menemukan dan menangkap pasukan Al-Hakim yang sedang beraksi. Mereka kemudian memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka. Sungguh, hanya dengan pertolongan Allah, niat jahat itu dapat digagalkan. Usaha pencurian ketiga. Oleh Raja-Raja Nasrani. Raja-Raja Nasrani mengirimkan para penggali kubur untuk mencoba mencuri jenazah Nabi Muhammad. Mereka dibantu oleh 2 orang Nasrani dari Maroko. Namun Allah tidak membiarkan hal itu terjadi, dan melindungi jasad Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara Panglima Nuruddin Zanki mendapat mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan 2 orang berambut merah keemasan dan berkata, "Bantulah aku, lindungilah aku dari 2 orang ini." Panglima Nuruddin Zanki terbangun dengan kaget dari tidurnya. Ia segera mengumpulkan para hakim dan mendapat saran untuk pergi ke Madinah. Ia pun berangkat ke Madinah dengan membawa banyak harta, untuk disedekahkan kepada penduduk Madinah. Ia membagikan hadiah kepada orang-orang,
setelah mencatat nama-nama mereka, tetapi ia tidak menemukan dua orang yang ditunjukkan Nabi dalam mimpinya. Ia pun bertanya, apakah ada orang yang belum mendapat sesuatu dari harta sedekah ini? Mereka menjawab, tidak ada. Ia bertanya lagi, pikirkan baik-baik, ingat-ingatlah. Mereka pun menjawab, tidak ada yang tertinggal selain dua orang Maroko, mereka adalah orang-orang saleh, kaya dan dermawan. Mendengar itu, hati Panglima menjadi lega, lalu ia memerintahkan untuk memanggil kedua orang itu. Ia pun melihat mereka sama persis, dengan dua orang yang ada dalam mimpinya. Dia pun bertanya kepada keduanya, dari mana kalian berdua? Keduanya menjawab, jamaah haji dari Maroko. Berkatalah jujur kepadaku, sergah Panglima. Lalu keduanya ditahan karenanya. Panglima Nuruddin Zanki menanyakan tentang tempat tinggal kedua orang Maroko itu. Ketika ia tiba di rumah mereka, ia hanya melihat harta dan buku-buku di rak. Ketika ia menggeser tikar, ia terkejut menemukan sebuah lorong yang menuju ke kamar Nabi Muhammad yang mulia. Ia pun menginterogasi kedua orang itu, sampai mereka mengakui bahwa mereka adalah penggali kubur yang dikirim oleh raja-raja Nasrani, dan bahwa mereka tidak dapat mencapai kuburan karena ada gempa bumi. Panglima Nuruddin Zanki kemudian mengeksekusi mereka di kamar Nabi Muhammad yang mulia. Ia juga memerintahkan untuk membuat tembok timah tebal di sekeliling kuburan yang mulia, agar tidak ada lagi yang berani mencoba mencuri jenazah beliau dengan cara seperti itu. Usaha pencurian keempat oleh kelompok perampok. Jika sebelumnya ada rencana yang matang untuk mencuri jenazah Rasulullah, usaha keempat ini dilakukan secara salah-salan oleh sekelompok perampok. Mereka berhasil mencuri dan merampok harta khalifah yang sedang berhaji. Tanpa pikir panjang, mereka berniat untuk menggali makam Rasulullah. Mereka pun mengumumkan niat jahat mereka. Namun, ketika mereka berlayar menuju Madinah, Allah menggagalkan usaha mereka. Allah mengirimkan bantuan melalui kapal dari Mesir Al-Iskandariyah yang mengejar para perampok itu. Akhirnya, mereka ditangkap dan dipenjara. Usaha pencurian kelima oleh 40 orang menggali makam sahabat Nabi. Ada sebuah kisah yang terjadi pada abad ke-7 Hijriah, ketika 40 orang dari sebuah kelompok berusaha melakukan perbuatan tercela. Mereka ingin menggali kuburan para sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, yang dimakamkan di samping makam beliau. Mereka merencanakan aksi nekat itu di malam hari, dengan harapan tidak ada yang mengetahui. Namun, Allah tidak membiarkan niat jahat mereka terwujud. Dengan kekuasaannya, Allah membuat bumi retak, dan menelan 40 orang itu beserta alat-alat yang mereka bawa. Mereka pun mati terkubur di dalam tanah, sebagai balasan atas kejahatan yang mereka rencanakan. Demikianlah beberapa percobaan mencuri jenazah Nabi Muhammad, yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, semua upaya mereka sia-sia, karena Allah melindungi makam nabinya dengan mukjizat, dan menghukum pelakunya dengan azab yang pedih. Dan itulah kisah, usaha pencurian di makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.